Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Yosaka Dwi Elisa, sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. 30 Mei 2020. Pemirsa, sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia Good Morning Trans TV pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, bahwa pada masa pandemi saat ini, zakat drive-thru menjadi solusi aman bagi masyarakat yang akan menunaikan zakat menjelang Lebaran tahun ini. Zakat drive-thru di Masjid Al-Azhar Jakarta telah dibuka sejak 15 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 9 Mei 2020, dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Zakat drive-thru merupakan layanan baru Masjid Al-Azhar sebagai aksi tanggap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Layanan tersedia di pintu barat Masjid Al-Azhar. Pembayaran zakat dapat dilakukan secara tunai, transfer, hingga debit ATM. Masjid Al-Azhar juga membuka layanan zakat secara langsung melalui pintu barat. Namun, tetap mematuhi protokol kesehatan yang mana masyarakat yang akan menunaikan zakat harus dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Layanan zakat drive-thru di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta telah dibuka sejak 15 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 9 Mei 2020 dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Zakat drive-thru merupakan layanan baru di Masjid Agung Al-Azhar sebagai aksi tanggap terhadap situasi pandemi COVID-19 saat ini. Layanan ini tersedia hanya di pintu barat Masjid Agung Al-Azhar yang bisa diakses melalui jalan Sisingamangaraja. Pengendara mobil maupun sepeda motor dapat memasuki area parkir masjid tanpa dikenakan biaya parkir. Untuk besaran zakat fitrah yang dibayarkan untuk satu orang sebesar Rp50.000 dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai, transfer, hingga debit ATM. Sebagaimana diberitakan oleh seputar iNews Siang iNews TV pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, menjelang Hari Raya Idul Fitri, ribuan pemudik motor padati jalur Pantura. Meskipun pemerintah sudah melarang adanya mudik, namun masyarakat masih nekat mudik ke kampung halamannya. Di Cirebon, kepadatan pemudik didominasi sepeda motor berplat luar kota Cirebon sejak Sabtu pagi. Sebagian besar pemudik berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat nekat mudik karena ingin berlebaran bersama keluarga. Selain itu, alasan kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 menjadi alasan pemudik kembali ke kampung halamannya. Mereka menganggap tetap bisa bertahan hidup jika berada di kampung halamannya, daripada menganggur di kota. Kepolisian menegaskan akan meningkatkan keamanan di 13 titik pos pengamanan termasuk pos tambahan di sejumlah jalur tikus. Pemudik dengan sepeda motor ini ramai melintasi ruas jalan utama Pantai Utara. Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Dishub di pos checkpoint Weru pun meminta pengendara motor yang nekat mudik untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Para pemudik yang akhirnya diperbolehkan melanjutkan perjalanan telah diperiksa kondisi tubuh hingga pendataan diri guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Petugas mengingatkan para pemudik yang menggunakan sepeda motor tetap mempersiapkan kendaraannya, selain kondisi fisik juga harus dipastikan dalam kondisi sehat. Berita selanjutnya, sebagaimana diberitakan oleh Dunia dalam Berita TVRI pada tanggal 25 Mei 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat, bahwa umat muslim Bangladesh merayakan sholat Idul Fitri di tengah pandemi. Ribuan orang mendatangi Masjid Baitul Mukarram di Dhaka yang dilakukan secara bertahap untuk menghindari kerumunan. Sholat digelar setiap jam agar semua masyarakat dapat menunaikan ibadah sholat Id.
masyarakat rela mengantri berjam-jam demi mengikuti sholat berjamaah di Masjid Baitul Mukarram. Pemerintah setempat masih mengizinkan masyarakat beribadah di masjid, namun tetap menjaga jarak aman untuk mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu sebelum memasuki area masjid. Berikut liputannya. Corona, meski pemerintah melakukan pembatasan sosial untuk menghindari penyebaran virus, namun umat muslim masih diizinkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara bertahap di masjid. Di masjid terbesar Dhaka, Baitul Mukarram, sholat digelar setiap jam agar jamaah dapat tetap menjaga jarak saat melakukan ibadah. Ribuan orang mendatangi masjid untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Banyak yang harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat masuk ke dalam masjid. Pemerintah mengimbau warga untuk menghindari sholat berjamaah di lapangan yang di saat normal dihadiri oleh puluhan ribu jamaah. Namun pemerintah setempat masih mengizinkan ibadah dilakukan di masjid dengan tetap menjaga jarak yang aman. Lebih dari 300 masjid di seluruh Bangladesh menggelar sholat Id hari ini, sementara banyak warga yang tetap memilih untuk beribadah di rumah. Hingga kini Bangladesh masih mencatat kenaikan dalam jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 dan jumlah kematian akibat virus tersebut. Sejauh ini jumlah kematian telah mencapai 480 orang, sementara kasus positif mencapai 33.610 orang setelah terjadi pertambahan 1.530 orang pada hari Minggu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar info kali ini. Saya Yosaka Duensa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.